Halo Sobat Investor, selamat siang. Bertemu lagi dengan saya Nadine Hedra di program Break Time IDX Channel. Sobat Investor, bagaimana kabarnya nih dan bagaimana kabar portofolionya? Sepertinya udah lama kita nggak ngebahas portofolionya Sobat Investor ya. Dan by the way, kita udah selesai pemilu kemarin, terpantau ada beberapa saham, terutama big banks yang melesat usai pemilu nih Sobat Investor. Nah, mudah-mudahan portofolionya Sobat Investor juga terpengaruh ikutan naik ya dengan kabar baik tersebut. Oke, baik. Sobat Investor, sebelum melanjutkan saya ingin mau nyapa dulu ada Mas Pakdes. Apa kabar nih Mas Pakdes dan bagaimana Mas Bung Feral? Ada juga Mas Grazia Sylvia dan ada juga nih Mas Mini Piao. IHSG merah, iya benar, IHSG hari ini lagi mengalami penurunan. Kita cek dulu. Ada 180 saham yang menguat, 312 saham yang melemah, dan 252 saham yang stagnan. Nah, sekarang IHSG berada di posisi 7.317,887, menurun sekitar 17,658 atau sekitar 0,24%. Tapi luar biasa loh, IHSG kita ini cukup bertahan di atas 7.000 dalam waktu yang lumayan lama ya Sobat Investor. Apakah ujung tahun ini akan menembus 7.500? Nanti akan kita bahas ya Sobat Investor. Dan tema kita hari ini adalah investasi jangka panjang di reksadana bisa cuan. Nah, ekonomi 2024 diproyeksi lebih cerah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya Sobat Investor. Potensi penurunan suku bunga The Fed dan semakin membaiknya perekonomian domestik diharapkan dapat mendorong kinerja sejumlah instrumen investasi. Salah satunya yaitu investasi reksadana. Reksadana sendiri menjadi salah satu pilihan yang cukup digemari untuk berinvestasi ya, karena aman. Setelah itu untuk jangka panjang dan returnnya juga cukup stabil ya Sobat Investor. Terutama bagi investor yang mau mendiversifikasi portofolionya. Nah, investasi reksadana juga terbilang cocok untuk investor pemula loh, karena cenderung lebih rendah resiko. Semakin penasaran gak sih dengan reksadana? Atau ada yang belum tahu reksadana itu sebenarnya apa? Nah, langsung saja kita undang Mas Praska Putrantianto, CEO at Pfizer.id. Dan sebelum itu, tadi ada yang komen, makeup saya hari ini tuh flawless banget. Yes, saya lagi di makeupi oleh Wardah. Kelihatan natural banget kan Sobat Investor. Cus kalau mau nyobain makeupnya Wardah langsung beli aja karena udah pasti alkohol free dan bagus banget bahan-bahannya, bisa ngebuat wajah terlihat lebih glass skin gitu ya Sobat Investor ya. Nah, langsung aja kita mengundang Mas Praska. Sekalian kita menunggu Mas Praska Putrantio, CEO Advisor.id. Boleh dong Sobat Investor diketik dulu portofolionya sekarang ini gimana sih? Lagi ngoleksi saham apa aja? Coba Mas Oka Dwi Chandra, portofolionya lagi apa aja nih hari ini nih? Baru beli saham apa tadi? Pokoknya mau naik, mau turun, kita bakalan gak jual-jual gitu kali ya. Dan halo, selamat siang Mas Praska. Ya, halo selamat siang, Nadine. Ya, Ya, Mas Praska, apa kabarnya ya Mas baik Praska? ya. Oke. Baik. Nah, Sobat Investor, ini kita bersama Mas Praska Putrantio, selaku CEO Advisor
.id ya. Nah, Mas Praska, hari ini kan kita mau ngebahas tentang reksadana. Sebelum kita bahas lebih lanjut, sebenarnya reksadana itu apa sih, Ya, Mas jadi Praska? pengertian gampangnya ya, reksadana itu merupakan kayak suatu wadah ya atau tempat kumpulan dana dari para investor. Investornya bisa investor retail, bisa investor institusi seperti itu, di mana investor tersebut menempatkan dana dan dana tersebut dikelola oleh profesional yaitu manajer investasi ya, fund manager istilahnya. Nah, di mana pengelolaannya dilakukan pada namanya instrumen investasi bisa berbentuk pasar uang, bisa berbentuk pasar modal. Dan di mana produk-produk dari pasar uang bisa deposito, ya, bisa produk sertifikat Bank Indonesia dan lainnya. Sementara kalau produk pasar modal itu ya bisa obligasi pemerintah, atau ORI ya, obligasi retail Indonesia, ya kan, juga bisa apa namanya obligasi korporasi atau di saham seperti itu. Selain itu juga reksadana juga dimungkinkan juga menempatkan pada instrumen-instrumen investasi lain yang juga di luar pasar uang dan pasar modal, sehingga mereka dengan pengolahan tersebut mereka bisa melakukan diversifikasi atas portofolionya melalui penyebaran investasi di pasar uang dan pasar modal oleh manajer investasi seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau misalnya kita ngebahas tentang reksadana nih, reksadana tuh cocoknya untuk investor pemula atau yang udah expert nih kira-kira, Mas, Ya, Mas Praska? jadi kalau saya lihat sebenarnya reksadana itu kebanyakan dianggap sebagai tools untuk kenalan investasi sebenarnya buat investor pemula atau orang yang ya orang baru kenal investasi ya, kalau bahasa simpelnya seperti itu. Kalau sudah paham ya mungkin dia bisa langsung nyoba beli ori atau beli saham langsung seperti itu. Tapi kalau dia pengen tahu proses atau feeling investasi, dia bisa mencoba reksadana. Dan reksadana itu pun juga ada banyak jenisnya ya. Paling umum ada 4 ya, ada jenis pasar uang, ada jenis pendapatan tetap ya berbasis surat utang, ada jenis campuran ya yang isinya tuh campuran, ada dari pasar uang, ada surat utang, ada juga di saham isinya. Nah, ada yang terakhir adalah jenis yang mayoritas penempatannya di saham atau reksadana saham. Nah, sehingga dengan 4 jenis umum tersebut ya biasanya investor akan memilih tuh jenis mana nih yang cocok terhadap namanya profil risiko atau toleransi risiko dari si calon investor atau investor yang sudah berinvestasi di reksadana tersebut, kira-kira seperti itu. Sehingga dengan membeli reksadana yang sesuai dengan profilnya, dari situlah dia mulai memahami bagaimana feeling berinvestasi sesuai dengan profil risikonya, dengan catatan uangnya dikelola oleh manajer investasi lewat produk reksadana tersebut. Ya. Oke, baik. Jadi sebenarnya reksadana ini cocok untuk investor pemula maupun Betul, expert mungkin juga nggak masalah kali ya, ya. Kalau mau beli reksadana dengan berbagai jenisnya. Cuma kita harus tahu dulu nih ya, mungkin Mas Praska, jenis-jenis reksadana nih ada apa aja dan gimana ya. returnnya gitu ya. Mungkin nanti next Mas Praska bisa menjelaskan. Nah, kalau kita melihat tahun 2024 ini katanya sebagai pemulihan ekonomi nih Mas Praska. Nah, gimana dengan instrumen reksadana? Apakah membantu untuk tahun Ya, 2024 ini? secara dampak pastinya membantu ya. Tahun pemulihan pasti semua kena ciprat seperti itu bahasa gampangnya. Baik yang main langsung di saham, main langsung di obligasi, atau beli reksadana yang juga naruhnya di saham dan obligasi juga. Yang ujung-ujungnya mainnya di pasar domestik juga, di pasar saham dan pasar obligasi atau surat utang di dalam negeri, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga dengan optimisme ekonomi di mana potensi suku bunga bisa melonggar alias lebih rendah, kemudian arus dana asing, investor asing sudah mulai naik terus ya, bahkan sepanjang periode kalender berjalan atau year to date ini sudah tembus dari 5 triliun ya kan pasar saham sendiri ya kan, dan juga banyak optimisme lain yang kalau kita lihat dari pasca pemilu ya, di kemarin indeks IHSG cukup sumringah ya kan, karena bisa dikatakan pemilu berjalan dengan lancar dan juga tinggal menatap bagaimana nanti perekonomian Indonesia pasca pemilu untuk implementasinya, kira-kira seperti itu. Sehingga harapan-harapan demikian membuat investasi tidak hanya pada reksadana tapi yang langsung pun seperti ke saham, ke obligasi korporasi, ke surat obligasi pemerintah atau surat berharga negara, termasuk reksadana yang juga ikut berinvestasi atau membungkus barang-barang investasi yang ada di pasar uang dan pasar modal negeri tersebut juga mengalami apresiasi di tahun 2024. Sebagai gambaran ya, proyeksi dari kami advisor ini melihat bahwa pasar saham di tahun ini akan berpeluang tumbuh di kisaran 8% sampai 12%. Ya, meskipun dengan berbagai macam potensi turbulensi pasar ya,
ya karena faktor geopolitik, faktor mungkin manuver dari Bank Sentral Amerika Serikat, tapi tetap kita melihat optimis adanya pertumbuhan dengan target ya indeks di kisaran 7.800 sampai 7.900. Tapi kalau di pasar surat utang kita meyakini karena sudah lari ya di tahun-tahun sebelumnya, paling di tahun ini hanya berkisar di kisaran 6 sampai 7,5%. Kira-kira demikian, Nadine. Oke, baik. Nah, berarti tahun 2024 ini semuanya kayaknya bakal ke bagian pemulihan ekonominya nih. Nah, kalau misalnya kita mau masuk reksadana nih, Mas Praska, lebih baik dari sekarang atau nanti? Tunggu Ya, timingnya. sebenarnya kalau kita lihat ya dari fund flow atau aliran dana dari investor asing, saya melihat sebenarnya mereka juga sudah optimis di saat ini ya, apalagi pasar saham saat ini masih dalam fase konsolidasi. Tapi yang harus diingat oleh investor adalah sekali lagi bahwa investor itu membeli reksadana juga sesuai dengan time horizon atau jangka waktu investasi. Contoh misalnya, jika kita beli reksadana mungkin campuran ke saham yang orientasinya adalah ke jangka menengah panjang, contoh campuran idealnya 3 sampai 5 tahun, sementara saham itu idealnya di hold sampai di atas 5 tahun, goal investingnya, maka seharusnya tetap stick atau sesuai dengan plan tersebut. Karena apa? Karena wajar dalam perjalanan pasar saham atau mungkin reksadana campuran yang dominan exposure pada saham akan mengalami fluktuasi pasar seperti itu, sehingga tidak perlu khawatir. Yang pasti selama fund atau reksadananya tersebut bagus, pengelolaannya, kinerjanya bagus secara historis ya, terus ditambah lagi kita mengamati kondisi perjalanan juga baik ya dibandingkan dengan benchmarknya atau kompetitorsnya, yaitu menurut saya bisa dilakukan averaging down atau top up karena tetap mengejar pada fokus jangka panjang. Nah, sementara kalau misalnya yang tujuannya jangka pendek, mungkin bisa masuk kepada reksadana pasar uang atau ke pendapatan tetap ya kan, di mana time horizonnya hanya sekitar kisaran 1 tahun maksimum kalau pasar uang, sementara kalau pendapatan tetap bisa sampai 1 sampai 3 tahun. Jadi menurut saya tetap anytime investor bisa beli ya, mau investor retail, mau investor institusi, bisa membeli reksadana kapanpun ya kan, yang penting dia menseleksi produknya, mengevaluasi kinerjanya, mengevaluasi manajer investasinya, dan yang terakhir adalah sesuai dengan plan investment mereka, jangan pindah-pindah, kira-kira seperti itu. Yang boleh pindah adalah evaluasi produknya, tapi jangan pindah time horizonnya karena itu yang bisa mengganggu pencapaian tujuannya, kira-kira demikian. Oke, baik. Jadi reksadana sendiri ini ada jenisnya nih, ada yang jangka panjang, ada yang jangka menengah dari Ya. 1 tahun gitu ya. Nah, kalau misalnya kita melihat flow-nya reksadana ataupun saham nih, Mas Praska, kalau saham ini kan bisa kita cairkan sewaktu-waktu, Ya. bisa kita jual gitu, dan kita tetap mendapatkan keuntungan kalau memang hijau ya saat kita jual. Nah, bagaimana dengan reksadana? Apakah tadi jangka waktunya kan kurang lebih ada yang 1 tahun gitu. Nah, setelah 6 bulan kita mau jual, apakah kita akan mendapat keuntungan Ya, proret atau tidak nih, Mas kalau Praska? reksadana itu sebenarnya keuntungan tergantung pada pencapaian selama kita pegang sampai kita mau jual. Namanya holding period return ya, atau imbal hasil selama periode ya kita pegang, seperti itu ya. Nah, atau total keuntungan kira-kira seperti itu. Jadi masalah pencairan menurut saya akan sama ya, seperti kita beli di saham langsung atau beli di obligasi langsung ya kan. Pada saat kita jual ada pencairan, hanya saja mekanisme pencairannya pastinya ada yang butuh proses ya. Contoh misalnya reksadana biasanya butuh 2 sampai 3 hari tergantung dari jenisnya ya kan. Nah, sementara kalau saham kan kita pada saat jual juga nunggu kita bicara T+2 ya setelah transaksi. Jadi masalah pencairan kita tetap katakan itu liquid semuanya. Periodenya itu kurang dari 1 minggu, hanya saja memang tadi karakteristik untuk returnnya itu memang tidak sifatnya flat atau fix, tapi tergantung misalnya katakan dalam waktu 6 bulan ya kan, berarti imbal hasil yang mampu diberikan oleh produk reksadana tersebut apapun jenisnya selama 6 bulan tersebut. Jika untung ya hijau, maka ya bisa kita cairkan. Jika katakan masih merah atau merugi, pertimbangannya apa? Apakah kita tambah lagi kalau diyakini bagus, atau kita mau switch nih misalnya dengan pindah ke produk alternatif lain yang misalnya reksadana jenis lain, atau mungkin produk yang jenis yang sama cuma yang dianggap lebih baik. Kira-kira seperti itu, Nadine. Oke, baik. Jadi sebenarnya untuk investor pemula, ini tuh salah satu investasi yang Ya, cukup aman ya, Mas betul. Praska ya.
karena bisa dicairkan kapan aja dan flow-nya tidak naik turun nih seperti saham yang suka bikin deg-degan gitu ya. Udah ada kontraknya gitu, apakah mau setahun, 2 tahun, 3 tahun atau lebih. Nah, Mas Praska sejauh ini apa sih keuntungan-keuntungan selain yang Mas Praska bilang tadi mengenai reksadana jika kita berinvestasi di Ya, reksadana? mungkin sedikit saya tambahkan ya. Tadi untuk di reksadana, reksadana ya, itu tentu saja tetap ada namanya risiko naik turun ya. Namanya risiko apa perubahan nilai pasar, terutama di instrumen biasanya reksadana yang jenisnya adalah campuran dan saham. Itu dimungkinkan sekali karena mereka juga mainnya kan di saham, sehingga kalau sahamnya naik turun, otomatis portofolio reksadana juga naik turun, dan itu berdampak juga pada nilai investasi investor atau nasabah yang taruh di reksadana saham juga mengalami naik turun. Kira-kira demikian ya, mungkin sedikit mengklarifikasi. Nah, selain itu faktor apa sih menjadi keuntungan ya, Manadin ya, kita bicara di reksadana. Jadi sebenarnya reksadana itu yang menguntungkan sebenarnya bagi orang yang uangnya kecil dan atau waktunya terbatas, seperti itu ya. Jadi bisa keduanya, uang terbatas, waktu terbatas, atau uangnya banyak tapi waktu terbatas untuk mantau, untuk ngelola sendiri, sehingga dia bisa serahkan ke reksadana, ke manajer investasi, di mana penyerahan atau investasinya tersebut disesuaikan dengan mereka punya profilnya seperti apa. Kalau mereka sebenarnya sukanya main saham tapi nggak punya waktu, ya udah belilah reksadana saham yang diyakini produk tersebut performance-nya atau kinerjanya baik historical itu lebih baik dibanding, contoh, dibanding indeks kah, atau dibanding pesaing kah, atau dibanding inflasi kah secara rata-rata. Misalnya kalau tujuannya yang penting uang saya tumbuh di atas inflasi, contohnya kira-kira demikian. Atau katakan kalau dia sukanya adalah surat utang, ya sudah dia bisa beli reksadana pendapatan tetap. Jadi lagi-lagi apa, kalau terbatas oleh waktunya, dia bisa beli reksadana tetap disesuai dengan profilnya. Kalau terbatas waktu uangnya, ya katakan dia bisa nyicil dengan uang 100.000 pun juga sudah bisa beli reksadana, dan dengan uang kecil pun kita sudah terdiversifikasi investasinya. Kenapa? Karena reksadana itu kan portofolionya nggak cuma satu barang, tapi multi barang ya, multi saham, multi surat utang, juga penempatan deposito juga nggak cuma satu, tapi beragam, sehingga keranjang investasi yang menjadi portofolio reksadana tersebutlah yang membuat uang kita terdiversifikasi secara tidak langsung. Kira-kira demikian, Adit. Oke, baik. Sepertinya kalau kita mau konsultasi mengenai reksadana ini bisa nggak sih ke advisor gitu, Mas Praska? Ya, nggak masalah sih, bisa tanya jawab, ya kan, bisa sharing mengenai strategi umum yang dimana investor juga perlu alert ya kan, karena kita bicara reksadana ini kan kalau dari statistik KSE, investor retail ya individual dia kan cukup dominan ya secara jumlah ya. Nah, dari sini menurut saya cukup potensial sekali menggarap pasar reksadana di dalam negeri. Samping itu kan juga saat ini dari catatan KSE pun ya per Januari ya, jumlah investor reksadana juga meningkat ya. Jadi ada catatan kinerja positif di sini. Ini menunjukkan bahwa adanya optimisme para pelaku investasi reksadana terhadap prospek reksadana dalam negeri ini tetap tetap tumbuh sekitar 12,12 juta ya per Januari 2024. Nah, ini yang menurut saya hal-hal yang harus perlu dijaga untuk menjaga kelangsungan industri reksadana di dalam negeri. Seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau misalnya advisor ini kita mungkin bisa nanti sharing-sharing. Kalau sobat investor ada pertanyaan, boleh langsung ketik di kolom Ya. komentar juga ya mengenai reksadana. Kesempatan loh, karena advisor ini juga salah satu yang menguasai lah ya jasa layanan apa aja nih Mas kira-kira advisor ini Mas selain memang untuk Ya, brainstorming tentang di reksadana. kami memang fokus pada sebagai riset dan advisory ya, atau jasa konsultan ya, seperti itu, di mana kami melakukan riset fokus pada pasar uang dan pasar modal ya kan, di mana fokus kami basisnya adalah institusi ya, institusi keuangan non bank IKNB ya, seperti dana pensiun, asuransi, dan memang kalau ke retail kita biasa lebih kepada sharing terkait pada investasi saham, investasi obligasi untuk retail, investasi reksadana, karena pada esensinya secara style investasi flow-nya, alurnya itu sama ya kan, dari perencanaan, evaluasi, implementasi, dan pemantauan. Nah, keempat hal itu dilakukan sebenarnya itu sudah cukup menjaga uh, portofolio kita bisa terkelola dengan baik, kira-kira seperti itu. Oke, baik.
Soalnya kalau misalnya sahabat investor udah kebanyakan instrumen investasi ini seperti saham, reksadana, deposito dan lainnya, mungkin perlu juga ya mendengarkan nasihat dari expert konsultan ini mengenai keuangan, salah satunya advisor. Nah, kalau misalnya kita itu mau nih Mas mendaftarkan untuk menerima jasa layanan dari advisor ini, Ya, bagaimana Mas Raska? kalau di kami untuk saat ini memang untuk retail belum terlalu terekspos ya. Saat ini kita bicara mungkin diperkirakan tahun depan ya, harapannya mudah-mudahan bisa mulai menjangkau ke retail, karena saat ini kami masih fokus kepada apa namanya corporate institusi. Tapi untuk retail biasanya paling kita membuat kayak semacam akan membuat seperti sesi sharing lewat media ya, di mana mungkin harapannya bisa sama-sama saling berbagi terhadap pandangan kami terhadap pasar modal, terhadap strategi umum yang mana juga mungkin bisa diikuti oleh investor-investor tak hanya retail tapi institusi atau mungkin individual dari institusi tersebut yang mana disebut juga sebagai retail, kira-kira demikian. Oke, baik. Kalau misalnya nanti udah buka buat retail, saya mungkin orang nomor satu nih yang daftar. Karena pengen tahu juga nih tentang reksadana, tentang saham instrumen yang lainnya nih. Nah, Ya. Mas Praska, kalau misalnya tentang memulai berinvestasi di reksadana ini kira-kira bagaimana nih Mas? Apakah kita harus riset dulu, mengetahui reksadana yang jenis apa yang bagus gitu, atau kita seperti saham ya, kita buka aja akun sekuritas dulu gitu. Itu gimana Ya, langkahnya yang Mas? pertama sebenarnya tahu dulu profil kita ya. Ini lagi-lagi supaya jangan nanti kesana nyalahin produk reksadananya yang kurang berkinerja baik. Nah, lagi-lagi psikologi ya. Nah, ini sharing saya adalah kita harus tahu dulu profil kita. Profil kita tuh kayak gimana? Profil itu diketahui dari apa sih? Toleransi risiko namanya, profil risiko. Yang paling pertama adalah kita bicara dari sisi seberapa besar kebutuhan likuiditas kita, cash kita. Apakah kita butuh cash jangka pendek yang kita baru taruh di investasi kita tarik lagi, ya kan? Kalau seperti itu mendingan jangan investasi, nabung dulu aja. Seperti itu, ya kan? Karena investasi itu ada risk, ya kan? High risk, high return, konsepnya seperti itu. Yang kedua adalah kita tetapkan profil risiko berdasarkan tujuan investasi kita. Kalau kita mau investasi, kita harus punya tujuan dulu. Jangan investasi ya ngambang atau ikut-ikutan. Nanti pada saat ada turbulensi pasar, kinerjanya merah, rapotnya, padahal itu temporer, kesana kapok. Itu yang biasanya sering terjadi. Nah, mungkin perlu di-review nih, teman-teman kalau mau investasi. Tujuan saya apa? Kalau tujuan saya mau jalan-jalan setahun depan atau 2 tahun lagi, ya jangan taruh reksadana saham, itu taruhnya di reksadana fixed income, ya kan? Kalau setahun lagi, ya kan, atau mau menikah, ya kan, 6 bulan lagi, jangan taruh reksadana saham, nanti uangnya ya bisa jadi menikah, ya, mohon maaf, sebagai guyon, ya. Tapi kita bicara taruh di reksadana pasar uang. Jadi ya sesuai dengan time horizonnya. Nah, kalau tujuannya katakan untuk pertumbuhan aset mengalahkan inflasi jangka panjang, reksadana saham boleh nggak? Boleh banget, karena kita bicara saham biasanya untuk long term growth ya, pertumbuhan jangka panjang sehingga bisa diharapkan mengalahkan inflasi dalam jangka panjang juga, kira-kira seperti itu. Nah, yang ketiga adalah barulah kita melihat profil risiko dari sisi kita untuk ini memilih apa namanya jenisnya, jenis reksadana tersebut, apakah jenis tadi pasar uang, pendapat tetap, campuran atau saham. Kalau kita tadi sifatnya adalah kebutuhan likuiditasnya jangka pendek atau malah justru jangka panjang ya kan, maka bisa disarankan ya kita fokus ke reksadana saham. Tapi kalau misalnya kita apa namanya kebutuhan likuiditasnya itu jangka pendek ya kita bisa taruh di pasar uang atau di pendapat tetap. Oke, itu yang pertama, di profil kita perlu ngecek. Yang kedua adalah barulah setelah tahu kita tuh tujuannya ngapain, kedua adalah kita melihat apa namanya produknya seperti apa. Nah, produk reksadana itu perlu kita cek ya kan. Satu, apakah dia terdaftar di OJK, MI-nya siapa ya kan, masih aktif atau tidak. Kemudian kalau jika kita bisa dapat fasilitas untuk melihat evaluasi performa historisnya kayak bagaimana, kinerja lawan benchmark atau lawan kompetitor atau produk yang sejenis ya kan, atau mungkin lawan inflasi yang paling umum saja ya, tidak terlalu kompleks ya, kita bicara secara umum saja. Jadi lawan inflasi misalnya, kira-kira rata-rata performance historisnya mengalahkan inflasi nggak sih, atau mengalahkan suku bunga pasar uang nggak sih, kan pasti ada namanya kompensasi. Kita naruh uang di pasar modal ya lewat produk reksadana, itu ada harapannya bisa lebih tinggi dibandingkan pasar uang yang risk free, yang bebas risiko sifatnya. Nah, tentu kita bisa menggunakan salah satu reason tersebut untuk mengevaluasi produk mana sih yang dalam jangka panjang rata-rata
historis itu bisa memberikan hasil yang lebih baik. Nah, yang ketiga adalah barulah bisa kita lihat ya kan aspek katakan legalnya juga ya kan, legal dari sisi apakah reksadana tersebut comply nggak dengan ketentuan OJK terkait dana kelolaan ya kan, ada nggak keterbukaan fund exit-nya secara bulanan. Jadi paling tidak nasabah atau investor atau investor bisa melihat nih, oh fund exit itu atau evaluasi kinerja bulanannya produk suatu reksadana itu seperti apa ya kan, kemudian bagaimana apa kondisi kinerjanya relatif terhadap benchmarknya, evaluasi berdasarkan indikator-indikator lain yang ditulis oleh manajer investasi ya kan, serta pandangannya seperti apa, itu bisa dibaca investor, dan juga prospektusnya juga mungkin bisa diperoleh oleh investor. Jadi paling tidak hal-hal tersebut yang menurut saya perlu bagi investor retail secara umum dipertimbangkan lah, agar benar-benar bisa kenal betul produk apa yang dibeli, sehingga tidak cenderung nanti menyalahkan di kemudian hari kan tidak kenal produknya atau bahkan tidak kenal profil risiko sendiri. Kira-kira seperti itu, Nadine. Oke, baik. Jadi pertama ketika ingin membeli reksadana kita harus mengetahui Ya, tahu profil diri kita tujuannya dulu ya, Mas investasi mau ngapain Praska gitu. ya. Oke, baik, tujuannya apa, baru kita tentukan nih jangka Ya. panjang, jangka waktunya yang mana gitu ya. Nah, Mas Paska, kalau misalnya kita ingin membeli reksadana, itu di mana tuh, Mas? Apakah kita langsung datang nih ke perusahaan yang menawarkan reksadana, atau bisa melalui aplikasi juga seperti Sekuritas, atau bagaimana nih, Mas Ya, Paska? sebenarnya kalau beli reksadana sekarang sudah banyak platform ya. Teman-teman mungkin bagi anak-anak zaman sekarang kan sudah terbuka ya informasi, bisa ada aplikasi tertentu ya, yang mungkin saya tidak bisa mereferensikan, cuma pasti sudah terbuka banyak ya, seperti di sekuritas bisa, di agen penjual bisa, ya kan, di bank pun bisa, ya kan. Jadi banyak alternatif media untuk menjual reksadana seperti itu. Hanya saja mungkin yang saya sarankan adalah agen penjual atau tempat yang menjual reksadana, di mana mereka bisa membandingkan kinerja reksadana satu dengan lainnya. Harapannya apa, investor itu bisa memiliki pandangan yang luas, tidak hanya pada satu produk tertentu, tapi ada alternatif-alternatif yang bisa disediakan, sehingga investor bisa memilih, tidak harus A, tapi ada B, ada C, dan seterusnya. Seperti itu kira-kira. Oke, baik. Ya, Jadi untuk sekarang udah lebih betul. mudah nih membeli instrumen investasi reksadana bisa dari Ya, platform ya. Cari aja platform-platform yang memang mungkin kita ya, udah betul. punya kali ya, cuman belum tahu nih cara gunainnya apa, gimana gitu. Nah, Mas Praska, ada nggak sih resiko untuk investasi reksadana nih? Misalnya kita memberi surat utang atau reksadana suatu perusahaan, ternyata di tengah jalan tidak sesuai dengan kontrak awalnya nih untuk pembayaran return kita. Itu ada nggak sih Mas case seperti itu? Ya, kalau kita bicara case, sebenarnya reksadana itu tidak boleh menjanjikan imbal hasil ya. Seperti itu. Investasi apapun tidak boleh menjanjikan imbal hasil. Nah, karena namanya berinvestasi pasti ada risiko yang mengikuti ya. Konsep high risk, high return. Semakin besar return yang ingin dikejar, tentu saja potensi risiko yang tinggi pun juga mengikuti. Kira-kira seperti itu. Dan mungkin terkait dengan hal tersebut, harusnya untuk saat ini tidak ada ya, karena kita biasanya untuk reksadana yang umum seperti pasar uang, pendapatan tetap, mau yang berbasis SBN atau korporasi atau campuran dan saham, mereka bergerak dinamis sesuai dengan produk investasi yang menjadi portofolionya. Ya, jadi keranjang investasi yang bergerak naik, ya dia naik. Kalau yang satu naik satu turun, ya maka ya mereka akan ngikut sesuai dengan apa yang mereka pilih sebagai portofolio mereka. Kira-kira seperti itu. Nah, hanya saja mungkin kalau yang reksadana terproteksi, tentu saja ada semacam indikasi imbal hasil, tapi itu baru indikasi, tidak menyatakan pasti. Karena indikasi itu mereka peroleh karena penempatan mereka dominan minimal 80% ditaruh pada obligasi pemerintah atau korporasi, di mana pengolahannya sifatnya berdasarkan tenor tertentu. Sehingga dari situ kan bisa ketahuan indikasi imbal hasilnya berapa persen, namun tidak menyebutkan sebagai fix rate-nya tuh di angka berapa persen. Kira-kira demikian, Nadine.
Oke, baik. Jadi pada intinya kalau kita mau beli investasi reksadana harus benar-benar Ya. diketahui dulu nih ya, kontraknya gimana nih awalnya. Itu biasa ada pengumuman, bukan pengumuman sih, kayak instruksi gitu di awal nggak sih Mas sebelum kita Oke, beli gitu? untuk beli sih sejujurnya kalau kita pada prakteknya ya tidak ada ya. Memang harus investornya agak sedikit bawel Oke. menurut saya ya. Ini saya coba pakai bahasa santai ya. Jadi investornya harus kepo, harus nanya gitu kan. Dia harus minta fund fact sheet, dia harus minta prospektus, lihat produknya kayak apa. Terutama bagi yang belum kenal atau belum tahu investasi, dia harus tanya betul investasi reksadana itu kayak apa, prosesnya gimana, konsekuensinya seperti apa, kalau saya seperti ini cocoknya reksadana apa, gitu kayak kata Nadine ya. Jadi banyak hal yang harus dikupas atau di review oleh investor pemula untuk mengetahui reksadana mana yang layak dia pilih sesuai dengan kondisi dan tujuannya. Jadi tidak boleh ditabrak seperti itu. Nah, kemudian bagi investor yang sudah paham, tentu saja dia bisa mengevaluasi secara lebih lanjut, secara performa, secara kualitas manajer investasinya. Nah, ini yang berbeda hal jika sudah memiliki pengalaman. Kira-kira seperti itu. Tapi tetap, ya kita lihat reksadana itu bisa dikupas tuntas ya. Baik dari sisi mungkin medianya melalui prospektus dan fund fact sheet maupun secara keterbukaan informasi nilai aktif bersih per unit ya. NAB per UP atau harga reksadananya dipublikasi di media massa atau mungkin bisa dievaluasi perbandingan pencapaian return-nya atau kinerjanya pada platform-platform agen penjual tertentu ya, jadi mereka bisa compare-compare ya kan. Nah itu menjadi hal yang membantu lah para investor untuk bisa mendapatkan pertimbangan mana yang cocok buat dia pilih gitu kira-kira. Oke, baik. Jadi jangan lupa untuk baca prospektus dan fun Ya, fact sheet-nya nih sobat investor ya. Jangan main asal beli, oh ini kayak ya, bagus deh terus asal beli. cek Jangan ya, lagi gitu. untuk menghindari resiko yang berlebihan Ya, nih sobat investor. Nah, Mas Praske ada pertanyaan dari sobat investor dari @adisi. Harus ada berapa uang untuk investasi di ya. reksadana? Reksadana itu uangnya kecil banget. Bahkan di statistik KSEI itu dominan investor reksadana. Kalau untuk institusi, saya lihat di sini kebanyakan peminatnya adalah ada sampai anak SMA ya, sampai anak-anak S1. Nah, jadi mahasiswa ya, mungkin anak SMA sudah berinvestasi nih di reksadana nih. Secara persentase bahkan SMA di bawah itu sekitar 54% untuk pendidikan ya. Jadi artinya ya kita bicara literasi sudah cukup meningkat ya. Hanya saja nilainya pun juga tidak besar-besar amat, sekitar 100.000 pun sudah bisa. Jadi uang yang mungkin untuk malam mingguan bisa disisihkan sekian persen untuk mungkin investasi reksadana pun sudah bisa, kira-kira seperti itu nanti gitu. Jadi tidak besar kok untuk modal investasi Oke. reksadana. Oke, baik. Ada nggak sih tergantung dengan reksadana atau perusahaan apa yang ngeluarin, oh minimumnya sekian gitu dan berbeda-beda itu biasa nggak sih Mas Ada, Praska? ya, dimungkinkan ada produk yang memiliki batasan minimum tertentu untuk penempatan dan biasanya memang itu disasarkan oleh atau kepada investor-investor yang sifatnya korporasi ya atau mungkin memiliki penempatan dana atau retail yang memiliki penempatan dana yang besar. Itu pun juga ada tujuannya kenapa? Karena memang pengelolaannya mereka itu berbasis pada instrumen-instrumen atau surat-surat berharga khususnya surat utang yang bisa dikatakan packagingnya itu tidak bisa retail ya, jadi harus dalam bentuk partai besar. Nah, sehingga minimum investmentnya pun juga bisa dikatakan agak lebih besar. Tapi secara mayoritas saat ini saya melihat reksadana pun sudah bisa diakses kebanyakan dengan nilai yang lebih kecil dan sangat ramah bagi kantong pelajar. Jadi bagi para pelajar, bagi mahasiswa belajar investasi gampang lewat apa? Reksadana dulu. Belum tahu reksadana kayak apa, coba dulu yang paling aman pasar uang. Dari situ tahu prosesnya, nyobain, nyicipin keuntungan setahun mungkin kisaran 4-5%, nggak masalah. Apalagi reksadana itu keuntungannya bebas pajak loh. Sudah tidak kena pajak maksudnya bagi investor. Jadi investor itu beli, ngejual lagi sudah tidak kena pajak. Kenapa? Karena pajak itu sudah dikenakan waktu ngelola waktu manajer investasi mengelola reksadana tersebut. Pada saat investor sebagai end usernya itu tidak dikenakan pajak lagi. Jadi pada saat sudah merasakan rasa investasi di reksadana pasar uang, barulah mungkin naik tingkat ke pendapatan tetap, barulah
mencoba nyali resiko lebih tinggi lagi, tetap, tapi harus ada tujuannya. Misal mau mengejar apa? Mau mengejar aset 5 tahun lagi, 7 tahun lagi, kira-kira seperti itu, Nadine. Wah, ini kalau udah namanya tidak terkena pajak lagi, sepertinya saya juga mulai tertarik nih, Ya, Mas betul. Praska. Jadi bahkan lebih menariknya adalah reksadana pasar uang bisa lebih tinggi dibandingkan di deposito. Mungkin bisa dicek saja ya, reksadana pasar uang rate-nya rata-rata bisa di kisaran 4-5% ya, dan situ udah uh, net ya, seperti itu. Dan menurut saya itu menarik ya, compare to deposito yang masih kena pajak sekitar 20%. Nah, kebetulan ngebahas reksadana dan deposito, ada sobat investor kita atas nama Nuris nanya perbedaannya reksadana dan deposito apa nih, Ya, Mas Praska? reksadana pasar uang kali ya, saya spesifikkan jenisnya ya. Reksadana pasar uang itu adalah reksadana yang semua 100% penempatannya itu di instrumen surat berharga pasar uang, SBPU ya. Nah, surat berharga pasar uang itu tidak harus pada deposito juga atau surat sertifikat Bank Indonesia, tapi mereka bisa taruh di obligasi atau surat utang yang jatuh temponya di bawah setahun. Karena secara pengakuan bahwa kalau surat utang jatuh tempo di bawah setahun itu sudah setara dengan pasar uang. Itulah yang membuat reksadana pasar uang berpotensi memiliki imbalasi yang lebih tinggi ketimbang deposito karena ada exposure penempatan di surat utang yang jatuh temponya kurang dari setahun. Kira-kira seperti itu. Dan yang membedakan dengan deposito apa? Kalau deposito adalah produk yang diterbitkan oleh bank, ya perbankan. Misalnya Anda naruh di bank atau beli deposito, menempatkan deposito di bank, dapat sertifikat, ya itulah deposito. Tapi kalau beli reksadana, belinya ke manajer investasi. Bisa nggak ke bank? Bisa aja, namanya agen penjual. Nah, tapi Anda dapatnya unit reksadana pasar uang. Kira-kira seperti itu. Secara komparabilitas, boleh nggak dibandingkan reksadana pasar uang dengan deposito? Ya boleh, karena mereka sama-sama basisnya adalah money market alias pasar uang. Kira-kira demikian. Oh, oke, baik. Jadi sobat investor udah bisa membandingkan ya. Tadi ada yang bilang deposito dan reksadana kayaknya hampir mirip. Nah, tadi udah dijelaskan oleh Mas Praska perbedaannya. Nah, Mas Praska ada dari Ed Zuriati Majid. Mas, boleh nggak dijelasin sekali lagi yang simple aja tentang reksadana penghasilan tetap? Oke, pendapatan tetap kali ya maksudnya ya. Ya, Oke, mungkin ya pendapatan reksadana tetap. pendapatan tetap itu adalah sebenarnya reksadana yang isinya 80% minimum ditempatkan di surat utang atau obligasi bahasa pasar modalnya ya, ditaruh di obligasi dan disebut pendapatan tetap karena ada dasarnya. Karena waktu kita taruh di surat utang, kita kan dapat pendapatan namanya bunga. Pendapatan bunga dari surat utang disebutnya kupon. Nah, kalau taruh deposito dapat bunga. Kalau di surat utang dapatnya namanya kupon. Agak beda istilah, tapi sifatnya sama-sama periodik. Karena sifatnya mendapatkan pembayaran kupon atau penerimaan bunga dari apa ya surat hutang tersebut secara periodik, itulah yang disebut sebagai pendapatan tetap. Nah, kemudian reksadana pendapatan tetap itu fokusnya juga tidak hanya mengandalkan keuntungan dari penerimaan bunga atau kupon dari surat utang tersebut yang dimiliki, tapi dia juga berpeluang mendapatkan apresiasi atau kenaikan nilai aset reksadananya berdasarkan kenaikan dari nilai pasar obligasi. Karena obligasi itu kan diperdagangkan di pasar, sama kayak saham ya, di bursa efek diperdagangkannya. Nah, sesuatu yang diperdagangkan pasti punya nilai pasar. Kalau nilai pasarnya naik, maka otomatis asetnya naik. Jadi dia dapat dua keuntungan. Satu, kenaikan harga dari obligasinya yang dimiliki dalam portofolio reksadana. Yang kedua, dapat pendapatan tetap tadi, pendapatan berupa kupon secara periodik, bisa semesteran kalau obligasi pemerintah, kalau corporate bonds atau obligasi korporasi kita bisa cara kuartalan, ya kalau ori ya bulanan, kira-kira demikian. Oke, baik. Jadi ada beberapa jenis tadi ya. Mungkin sobat investor nanti yang ketinggalan boleh dilihat ulang lagi reels kita ya. Nah, Mas Ya. Praska, pertanyaan terakhir dari sobat investor dari @liana_lim29. Mas, kira-kira lebih menguntungkan reksadana atau obligasi negara? Ya, baik. Thank you Bapak pertanyaan. Jadi sebenarnya lebih menguntungkan, kita harus bandingkan apple to apple ya.
beli obligasi negara retail belinya berarti ORI atau SR ya, sukuk retail atau obligasi retail Indonesia ya. ORI itu yang konvensionalnya, SR yang syariahnya. Nah, kita compare dengan reksadana pendapatan tetap. Jadi mungkin kalau sukuk retail dibanding di compare dengan reksadana berbasis sukuk misalnya, atau kalau yang ORI di compare dengan reksadana pendapatan tetap yang pada umumnya. Nah, lebih untung mana sih sebenarnya relatif ya, tergantung dari timing kita beli seperti itu ya. Secara agregat jangka panjang memang masih lebih menguntungkan di reksadana pendapatan tetap langsung ya. Kenapa? Karena mereka bisa kita dapatkan potensi apresiasi dari nilai pasar obligasi yang menjadi portofolionya dalam hal mengalami kenaikan, kira-kira seperti itu. Tapi dalam hal terjadi turbulensi ya tekanan, tentu saja kadang-kadang ya memiliki ORI atau tadi apa namanya SR itu bisa lebih tinggi ketimbang memilih reksadana secara langsung. Tapi yang saya mau garis bawahi adalah secara imbal hasil, kadang imbal hasilnya itu tidak siap reksadana lebih dominan atau kadang apakah yang ORI juga lebih dominan menang, saling ada yang menang ada yang kalah, tapi pergerakannya trennya itu sejalan dan besarannya kurang lebih sama seperti itu. Makanya saya bilang untuk investasi di reksadana biasanya bagi orang-orang yang mungkin punya uang nggak ada waktu, ya udah beli yang gampang, beli aja reksadana pengganti daripada dia nyari ori, nyari itu apa SR mana nih ngantri ya kan, dan atau beli lewat aplikasi memang bisa, cuma mereka harus ada effort lagi ya kan, milih mana sih ori yang bagus dan sebagainya. Ya udah beli aja reksadana, nanti ditaruh di mana terserah deh gitu kira-kira ya. Nah, sementara kalau yang punya waktu buat bongkar-bongkar mana sih surat utang yang bagus ya, obligasi yang bagus, ya monggo silakan beli langsung ke tadi apa ori, SR atau mungkin beli FR ya, fixed rate yang nilai harus besar ya kan, itu juga tidak ada masalah. Demikian Adin. Oke, baik. Jadi tadi siapa yang nanya? Mbak Liana udah cukup jelas ya perbedaannya. Nah, mungkin Mas Praska ada yang ingin disampaikan lagi terakhir untuk mengenai reksadana ataupun investor Ya, pemula? intinya secara summary memang investasi reksadana itu adalah menarik ya untuk pembelajaran. Ya, pembelajaran awal, kenalan investasi dulu dari basic. Nah, harapannya kenapa? Agar investor bisa tahu investasi itu bukan berarti bahwa tinggal main taruh duit, harapan untuk keuntungan besar datang. Bukan seperti itu. Investasi itu butuh proses, butuh kenal profil, butuh kenal tujuannya. Jadi tanpa kenal profil, tanpa kenal tujuan, maka bisa dikatakan investasinya tidak akan berjalan dengan baik dan cenderung akan berakhir kapok menurut saya. Tapi dengan mempelajari profil, mempelajari tujuan, seharusnya investasi bisa lebih proper, tertata dengan baik, dan bisa membuat industri reksadana ini ya, dan khusus dan secara luas industri di pasar modal Indonesia itu tetap semakin bertumbuh dalam jangka panjang. Demikian kira-kira. Oke, baik Mas Praska, terima kasih banyak untuk sharing ilmu mengenai reksadananya nih, luar biasa sekali ya. Dan sobat investor jadi tahu nih instrumen-instrumen investasi apa aja selain saham. Mungkin sobat investor yang pengen coba tentang reksadana boleh cus digali-gali lagi tentang reksadana ya. Nah, Mas Praska, terima kasih untuk waktunya siang hari ini dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih Selamat Nadine, siang. Selamat siang. siang. Ya. Ya, sobat investor, itu dia tadi perbincangan kita dengan Mas Praska Putrantio selaku CEO advisor.id. Seru sekali ya kita ngebahas mengenai tentang reksadana. Jadi instrumen investasi itu macam-macam, ada obligasi, reksadana, saham, deposito, dan lainnya. Nah, untuk sobat investor mungkin mau cari investasi yang aman gitu ya untuk jangka panjang, boleh mungkin berkenalan dengan yang namanya reksadana. Kalau tadi cukup kurang perhatiin atau telat ini sobat investor untuk mengetahui tentang apa itu reksadana, boleh cus dilihat lagi nanti Reels IDX channel mengenai reksadana pasar uang ya sobat investor ya. Nah, sobat investor boleh ditonton terus IDX Channel TV dan baca website kita di www.idxchannel.com. Follow sosial media kita di Instagram dan Twitter di @idx_channel, di YouTube @idx_channel_, TikTok IDX Channel, serta Facebook di @idxchannel.com. Terima kasih ya Sobat Investor, saya Nadine Hedra, pamit undur diri, sampai jumpa.